Film diawali di sebuah penjara Prancis, dan kita akan diperkenalkan dengan seorang napi yang bernama Sam. Diberitahu kalau Sam ini harus menjalani hukuman 2 tahun penjara, karena kasus penjualan narkoboy. Setelah masa hukumannya berakhir, Sam kemudian dibebaskan secara bersyarat, yang artinya ia masih dalam pengawasan. Namun baru saja bebas keluar dari penjara, Sam dihampiri oleh 2 orang pengedar, yang tidak lain adalah teman Sam saat dahulu. Di mana si mantan teman ini sengaja mendatangi Sam, untuk memaksa Sam agar mau mengedarkan barang haram lagi seperti dulu. Namun Sam yang memang sudah tobat lantas menolaknya, hingga kedua orang itu mengancam, akan melaporkannya kepada bos mereka yang bernama Farhad. Kemudian Sam yang benar-benar sudah bertobat, ia pun kini mendapatkan pekerjaan sebagai seorang kuli bangunan. Di sana Sam juga bertemu dengan seorang pria hitam, yang selalu mengajari Sam untuk selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan. Alhamdulillah, on va pas se plaindre. Pour ça tous les jours je dis, Alhamdulillah. Selesai bekerja dan saat Sam hendak pulang ke rumah, tiba-tiba saja ia kembali dikejar oleh anak buah Farhad, yang ingin memberi Sam pelajaran. Dan meskipun pada awalnya Sam berusaha menghindar, namun karena Sam terpojok inilah yang dilakukan Sam. 5 tahun kemudian, terlihat Sam yang melarikan diri ke Thailand setelah kejadian tersebut. Diketahui kalau sekarang Sam sudah menikah, dan menjalani hidup damai bersama seorang wanita bernama Mia. Bahkan mereka juga dikaruniai seorang putri bernama Dara, ditambah lagi istrinya sedang menunggu kelahiran anak kedua mereka. Selain itu Mia juga ingin membangun usaha kafe di pinggir pantai, dan mereka sudah membayar uang muka untuk membeli lahan tersebut. Kini Sam berusaha keras agar bisa mewujudkan keinginan istrinya, dan dia bekerja sebagai staf kargo di sebuah bandara. Sementara Mia sendiri, ia bekerja di warung makan milik ayahnya sendiri yang bernama Sombat. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan sebuah pertarungan bebas, yang biasa mereka jadikan sebagai ajang taruhan. Lalu tak lama dari itu terlihat Sam yang datang, dan ternyata Sam juga merupakan salah satu petarung yang diunggulkan di sana. Dan di sana Sam dilatih oleh seorang pria bernama Hansa, seorang pelatih terbaik yang sangat terkenal. Lalu Sam juga mendapat dukungan penuh dari Sombat mertuanya, sebab Sombat bertaruh banyak untuk kemenangan Sam. Hingga pada saat giliran Sam untuk bertarung, ia pun mampu menumbangkan musuhnya hanya dengan beberapa gerakan saja. Saat pertarungan kedua, para penonton pun terlihat banyak yang mengunggulkan Sam. Namun entah kenapa Sombat malah berpikir sebaliknya, dan dia justru bertaruh untuk kemenangan musuh. Dan benar saja, meskipun Sam mampu menumbangkan lawannya, namun ia lebih memilih untuk mengalah dan membiarkan lawannya untuk menang. Hingga ketika Sam sedang berada di ruang ganti, terlihat Sombat yang menghampiri dan memberi Sam segepok uang. Dan ternyata, sebelumnya mereka berdua sudah bersekongkol, demi mendapatkan uang yang banyak. Di mana hal tersebut demi mewujudkan keinginan istri Sam, yang tidak lain untuk membuat usaha kafe di pinggir pantai. Thanks bro, no problem. Setelah uangnya sudah cukup, mereka pun pergi ke kantor pemasaran untuk melunasi sisa harga dari lahan tersebut. Namun yang mengejutkan ternyata lahan itu tidak lagi dijual, dengan alasan si pemilik mendapatkan tawaran yang lebih tinggi. Dan tentu saja hal itu membuat Mia menjadi sangat kesal, karena mereka sudah membuat kesepakatan dan juga sudah membayar uang muka. Namun di sana Sam berusaha menenangkan Mia, dan dia berjanji akan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Pada malam harinya Sam bertanya kepada Sombat, apakah dia mengenal seseorang bernama Narong, yaitu pemilik lahan tanah di pinggir pantai itu. Lalu di sana Sombat mengatakan kalau Narong bukanlah orang yang sembarangan, dan dia sangat disegani di daerah ini. Namun karena Sam terus memaksanya, Sombat pun akhirnya mau membantu agar Sam bisa bertemu dengan Narong. Hingga di keesokan harinya Sombat membawa Sam bertemu dengan Narong, yang sedang makan di pinggir jalan bersama tangan kanannya yang bernama Kasim. Dan diberitahu kalau ternyata Narong juga seorang turis asal Perancis, dan dia sukses menjalankan berbagai bisnisnya di Thailand. Kemudian Sam bertanya mengapa Narong membatalkan penjualan tanah itu, yang padahal dia dan istrinya sudah membayar uang muka untuk membelinya. Sementara Narong yang mendengar itu ia pun langsung tertawa, lalu mengatakan kalau dia adalah seorang pebisnis yang sangat terkenal. Yang pastinya akan menjual lahan itu kepada siapa saja, yang mampu membayarnya dengan harga yang lebih mahal.
Sam yang mendengar perkataan itu tentu saja ia pun sangat emosi, karena merasa kalau ia telah dipermainkan. Namun di sini Narong mempunyai solusi, di mana dia akan memberikan lahan tersebut secara gratis, asalkan Sam bersedia melakukan satu pekerjaan. Di mana Narong ingin Sam membawa masuk barang haramnya ke pesawat, karena dia tahu kalau Sam bekerja sebagai staf kargo di bandara. Hingga setelah berpikir sejenak Sam pun akhirnya menyetujui tawaran tersebut, dan itu ia lakukan demi mewujudkan keinginan istrinya. Keesokan paginya Sam bertemu dengan Narong, dan Sam diberi satu koper barang haram untuk diselundupkan ke luar negeri. Kemudian Sam pun membawa koper tersebut masuk ke bandara, dan ia berhasil melewati pos keamanan dan membawa koper tersebut melewati gerbang. Namun sialnya tiba-tiba saja muncul petugas membawa anjing pelacak, yang membuat Sam tidak punya pilihan lain selain kabur dari sana. Pada akhirnya Sam berhasil lolos dengan bersembunyi di dalam air, dan kemudian ia berlari menuju ke rumah melewati hutan. Sementara Narong yang mengalami kerugian besar, ia sangat dibuat murka dan mengirim anak buahnya untuk mengepung rumah Sam. Sam yang melihat itu dari kejauhan, ia pun bergegas membawa keluarganya kabur dari sana. Namun sialnya anak buah Narong muncul di depan pintu, yang secara langsung menyerang Sam dengan sangat sadas. Pada akhirnya Sam berhasil ditumbangkan oleh mereka, dan ia hanya bisa menyaksikan sang istri yang sedang hamil dihabisi tepat di depan matanya. Sementara Dara alias putrinya, ia dibawa paksa oleh Qasim, lalu mereka pun membakar tempat ini dengan Sam dan sang istri yang ada di dalamnya. Adieu, Samir Darba. Setelah itu Narong dan anak buahnya, mereka pun langsung pergi dari sana. Namun yang tidak mereka sadari, rupanya Sam masih hidup dan dia diselamatkan oleh seseorang yang ternyata ia adalah Hansa. Lalu dengan cepat Hansa pun mengobati luka Sam, dengan berbagai macam cara ritual pengobatan. Dua minggu kemudian Sam akhirnya mulai pulih, dan dia melihat arwah istrinya yang seakan ingin menuntut balas. Sam lalu menghampiri Hansa sang guru, untuk bertanya tentang anaknya yang kemungkinan masih hidup. Namun saat itu Hansa menjawab agar Sam lupakan saja kejadian itu, karena apa yang akan Sam lakukan tidak akan membuat keluarganya kembali. Bring your family back, Sam. Kemudian Sam pun bergegas menemui Sombat, hingga terlihat Sombat yang senang karena melihat Sam yang ternyata masih hidup. Sombat juga memberitahu bahwa semua orang mengira kalau Sam sudah meninggal, dan polisi juga sudah menutup kasusnya karena mereka mengira peristiwa tersebut hanya sebuah kecelakaan. Lalu Sombat juga memberi saran agar Sam tidak menuntut balas, karena ia tahu bagaimana kejamnya Narong dan Sam tidak mungkin bisa mengalahkannya. Take my advice. Sam yang mendengar itu, dendamnya semakin menjadi-jadi, dan ia mulai mencari keberadaan Narong dengan bertanya kepada pemilik warung di pinggir jalan. Namun si pemilik warung mengatakan, kalau Narong sudah lama tidak pernah lagi datang ke sini. Sementara Qasim sendiri masih sering datang kemari, dan kemungkinan dia sedang berada di sebuah bar yang ada di sekitaran kota. Sesampainya di tempat yang dituju, Sam langsung bertanya kepada semua orang, tentang di mana keberadaan Qasim. Di sana Sam juga bertemu dengan seorang waria yang mengaku mengenal Qasim, namun ia meminta bayaran jika Sam mau mendapatkan informasi. Sam pun menyerahkan semua uangnya, dan waria ini akhirnya memberikan alamat tempat tinggal Qasim. Dan tanpa pikir panjang, Sam menyelinap masuk ke rumah itu dengan tangan kosong. Saat di sana Sam melihat tempat ini sangat ramai, dan ia menyamar sebagai pelanggan agar lebih mudah menemukan keberadaan Qasim. Lalu setelah menyisir ke beberapa tempat, Sam akhirnya berhasil menemukan keberadaan Qasim, yang saat itu sedang berbincang dengan pelanggan. Namun sialnya gerak-geriknya dicurigai oleh salah seorang wanita, yang kemudian wanita ini melaporkannya kepada anak buah Qasim. Setelah menghabisi Qasim, Sam lalu menunjukkan foto anaknya kepada wanita di sana, dan bertanya apakah mereka tahu di mana keberadaannya.
Namun salah satu dari mereka menjawab kalau sebelumnya dia memang pernah melihatnya, tapi semua anak-anak sudah dibawa ke Bangkok minggu lalu. Dan yang dia tahu, anak-anak tersebut dipekerjakan secara paksa di sebuah klub yang bernama Cowboy. Setelah itu Sam memberitahukan hal itu kepada Hansa, dan ia berencana akan berangkat ke Bangkok besok pagi. Namun Hansa yang tidak ingin membiarkan Sam pergi sendirian, ia pun akhirnya memutuskan untuk ikut membantunya. Dan di sana, Hansa juga memberikan sebuah kalung, yang ia anggap sebagai jimat keselamatan. My grandfather's amulet. Keesokan harinya terlihat Sombat yang akan pergi, karena ia tidak mau terlibat dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Sam. Di sana Sam sempat mengajaknya pergi bersama mereka, untuk mencari cucunya yang saat ini masih hidup. Namun Sombat tetap saja menolak ajakan tersebut, dan dia mengatakan kalau Sam sudah masuk ke dalam masalah besar. Sesampainya di Bangkok mereka pun berkeliling mencari Cowboy Club, sesuai dengan informasi yang Sam dapat sebelumnya. Hingga setelah menemukan tempat tersebut Sam kemudian masuk, dengan menyamar sebagai pelanggan yang menginginkan gadis muda. Namun setelah ditunjukkan semua gadis termuda di hadapannya, Sam tidak melihat ada putrinya yang berada di antara mereka, sehingga Sam memutuskan untuk bertanya dengan cara paksa. Namun saat itu si Mami memberitahukan bahwa tidak ada anak sekecil itu yang bekerja di sini. Karena yang dia tahu anak seumuran itu dipekerjakan oleh Narong, di sebuah pabrik ikan yang berada tidak jauh dari sini. Kemudian Sam dan Hansa pun berangkat ke pabrik ikan, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh si Mami. Lalu ketika tiba di dermaga, Hansa sengaja mengalihkan perhatian dengan mengajak penjaga bertarung, agar bisa Sam menyelinap masuk ke dalam pabrik dengan mudah. Di sini Sam mencoba bertanya kepada para pekerja, namun tidak ada satu orang pun yang menanggapinya. Dan seketika itu juga, Sam melihat ada seorang wanita yang memberikan kode agar mengikutinya, ke sebuah ruangan yang banyak pekerja paksa yang seumuran dengan anak Sam. Dan ketika para penjaga itu lengah, Sam pun langsung masuk dan menyerang mereka dari arah belakang. Setelah memeriksa semua anak yang ada di sana, Sam tidak juga menemukan putrinya yang membuatnya semakin bingung. Kemudian Sam bertanya di mana keberadaan Narong, dan wanita ini memberitahukan Narong sekarang sedang berada di lantai atas. Namun ketika Sam akan naik ke lantai atas, dia kembali dihadang oleh puluhan anak buah Narong, sehingga pertarungan sengit pun terjadi di sana. Setelah berhasil menghabisi beberapa dari mereka, tiba-tiba Sam dikejutkan dengan kedatangan Sombat yang ingin membantu. Saat itu, Sombat menyuruh Sam untuk memburu Narong, sementara ia akan menghadapi mereka seorang diri. Namun saat Sam ingin menaiki lift, lagi-lagi ia kembali diserang oleh beberapa anak buah Narong. Hingga pada akhirnya Sam pun berhasil menumbangkan mereka, sementara Narong yang menyaksikan itu dari CCTV ia pun langsung bersiap dengan pistolnya. Namun di sana terlihat Sam yang sudah tidak bertenaga, dan ia malah terjatuh tepat di hadapan Narong. Lalu dalam kondisi itu Narong akhirnya menceritakan semuanya, bahwa ternyata semua ini sudah ia rencanakan bersama Farhad. Dimana kalau Farhad sendiri adalah saudara Narong, yang adiknya dihabisi oleh Sam 5 tahun yang lalu. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, mereka juga dibantu oleh Sombat dalam menyusun rencana ini, dan Sombat rela mengorbankan anak dan menantunya hanya demi uang. Sementara anak Sam yang sekarang ia cari, ternyata dibawa oleh Sombat sejak kejadian malam itu. Setelah menceritakan semua itu, Narong kemudian menghabisi Sam secara perlahan dengan cara mencekiknya. Namun beruntung Sam melihat ada serpihan kaca yang masih menempel di tangannya, lalu secara langsung menyerang balik Narong. Sampai pada akhirnya Sam berhasil menghabisi Narong, beserta semua anak buahnya yang sangat bengis itu. Di sana Sam juga membebaskan semua pekerja paksa, sementara Hansa nampak tak berdaya dan dia pun tidak bisa diselamatkan.
Beberapa hari kemudian terlihat Sam yang kembali menemui Sombat mertuanya, dengan murka dan sambil menodong. Lalu di sana Sombat yang terlihat sangat menyesal, ia pun menyuruh Sam menghabisinya untuk menebus kesalahannya. Namun di saat yang bersamaan, Sam mendengar suara Dara yang berteriak memanggilnya, sehingga Sam langsung berlari dan memeluk putrinya. Sam pun sangat bahagia bisa kembali bertemu dengan anaknya, meski sekarang keluarganya tidak selengkap dan seindah dulu. Sementara Sombat yang merasa sangat berdosa, ia pun memutuskan mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.